Nah, jadi seperti itu teman-teman, robot yang beneran robot. Kita kalau beli robot itu ya beli softwarenya dan kita yang ngatur sendiri. Tapi kan kebanyakan orang nggak ngerti ya dan ngerasa ribet. Padahal sebenarnya trading pakai robot atau nggak pakai robot pun tetap kita harus hadir di situ ya, supaya kita bisa mengawasi transaksi kita. Karena robot itu megang uang kita soalnya. Ya, oke. Halo, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Kembali lagi di Trader Newbie Tobat Series. Kali ini saya mau ngomongin tentang robot trading yang kemarin ditumbangkan semuanya oleh pemerintah ya. Saya ada di mana sebenarnya? Antara mendukung robot trading atau menentang robot trading. Sebenarnya saya mendukung ya robot trading itu. Mendukung dalam artian ya robot trading itu sebenarnya adalah tools yang sifatnya itu sama seperti indikator yang bahkan lebih memudahkan kita untuk melakukan transaksi tradingnya. Jadi yang melakukan open posisi itu sudah dieksekusi oleh si robot itu. Terus kalau kita punya strategi misalnya ketika terjadi persilangan antara indikator ini dengan ini gitu kan, itu bisa langsung dieksekusi oleh si robotnya sendiri dan kita bisa mendapatkan harga yang lebih tepat, lebih efektif gitu ya. Jadi mengurangi kita untuk terus-menerus tidak melihat ke chart seperti itu ya. Itu yang saya dukung dari robot. Tetapi kan yang diblokir oleh pemerintah kemarin itu kan robot-robot yang sifatnya dijual dalam bentuk multi level marketing gitu ya. Makanya ya saya mendukung saja pemerintah memblokir robot-robot tersebut ya, karena memang sistemnya itu beda seperti itu. Nah, sekarang kalau dilihat dari sisi marketing, memang kita itu bisa menjualan robot seperti itu ya. Terus bisa jualan juga indikator ya. Dulu waktu trading forex itu tidak setenar seperti sekarang ini, orang ada yang menjual indikator juga ya, atau dibundling dengan kelasnya gitu kan. Jadi mereka daftar kelas dan dapat indikator. Di Genhunters juga sebenarnya dapat kelas tok ya, tapi nggak dapat indikator juga. Karena indikator kan sudah ada di MetaTrader 4. Ngapain cari custom indikator lagi kan, malah tambah bingung nanti. Nah, lalu kalau cuman dijual lepas saja gitu ya. Kalau dijual lepas saja kan sayang ya, maksudnya kita cuman dapat profit dari penjualan robot itu doang. Kenapa nggak sekalian dapat profit dari misalnya kerjasama dengan broker, orang yang pakai robot itu juga harus daftar di broker tersebut, kan kita dapat komisi dari brokernya ya kan. Itu juga bisa sebenarnya, itu sebenarnya sah-sah saja sih. Dan bisa juga dijual dengan cara berlangganan. Nah, ini sebenarnya yang cara-cara berjualan robot yang benar ya, berlangganan, gabung dengan broker, lalu dijual lepas ya. Tapi dari ketiga cara ini, itu profitnya kurang begitu banyak. Nah, makanya orang mulai berpikir nih, gimana caranya menjual robot yang bikin profitnya tambah tinggi. Makanya dengan cara MLM tadi ya, dijual dengan cara MLM. Kenapa kok harus pakai MLM? Kalau mereka menjual sendiri gitu kan, artinya kan mereka butuh biaya iklan juga ya. Biaya iklan itu juga nambah cost ke ininya, belum lagi maintenance dari robotnya itu kan juga butuh duit juga ya kan. Makanya mereka cara yang paling mudah adalah dengan cara MLM. Jadi si pembeli dari robot ini itu juga bisa menjual lagi dan mempromosikan robotnya ini, makanya bisa cepet tenarnya, bisa cepet terkenal robot tersebut. Cuman dari sistem MLM ini kan harus menuntut untuk pembagian keuntungan ini ya. Nah, inilah yang menjadi skema Ponzi tersebut ya. Oke, mungkin saya gambarkan saja. Kalau orang itu masuk ke robot A misalnya ya, dengan cara MLM, dengan membayar pertama 500 itu untuk robotnya dan 1 juta untuk
modalnya. Oke, harapannya atau pasti kan dikasih janji-janji ya, ini profitnya sekian gitu kan. Padahal kalau ngejual robot beneran itu nggak dikasih janji-janji sih harusnya gitu. Nah, misalnya dikasih janji dari 1.500.000 tadi nanti dalam waktu sekian bulan bisa profit 50% atau ya 20% lah dalam waktu sekian bulan. Misalnya seperti itu. Oke, sudah profit dan dikasih ke kliennya. Kemudian semakin banyak. Nah, pada suatu ketika market itu kan belum tentu bergerak sesuai yang robot ini inginkan, ya kan? Bisa jadi ketika terjadi volatilitas yang tinggi, misalnya ada FOMC, tiba-tiba pergerakannya langsung naik tajam, turun tajam, dan bikin akun tersebut MC, ya. Akun semua yang ada yang daftar di robot tersebut MC. Itu bisa terjadi, ya. Dan efeknya adalah pertama, si robotnya bangkrut dan mereka akan berkelit, wah ini karena ada berita ini dan lain-lain sebagainya, kemudian tutup robotnya dan muncul lagi dengan mengganti nama. Atau yang kedua, mereka menutup-nutupi tersebut dan semakin memperbanyak klien, ya, dan menjadi skema Ponzi. Itu strategi yang kedua. Nah, dari kedua strategi ini semuanya itu merugikan semuanya. Makanya saya sebenarnya nggak suka dengan penjualan robot dengan cara seperti itu, ya. Lebih baik jual lepas aja deh. Jual lepas malah si kliennya dikasih edukasi gini. Kemudian malah kita jadi tenang gitu ya, ngejual robot tersebut. Nah, di sini saya mau ngasih contoh nih, robot yang dijual lepas itu seperti apa. Karena saya kemarin punya strategi gitu kan, terus saya serahkan ke programmer, tak suruh bikinin robot, tak suruh bikinin algoritma supaya transaksinya itu bisa otomatis dari strategi yang saya buat ini. Nah, robot yang saya buat itu khusus untuk per Euro USD karena sudah saya riset sampai beberapa bulan, karena dulu juga Genhunter juga pengen menjual robot ini, tapi saya rasa kok malah bikin orang nggak mandiri ya kalau trading pakai robot. Tapi it's okay lah, saya buka di video ini ya, jadi supaya teman-teman itu tahu robot yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, sekarang di Expert Advisor ini sudah muncul AI-nya. Sekarang kita tinggal testing. Gimana hasilnya ya? Oke, kita munculkan dulu untuk strategi testernya. Nah, di sini ini Expert Advisor ya, sudah benar. Terus kita masukkan AI kita di sini, AI Genhunter copyright. Nah, sudah. Terus kita trading di Euro USD, every tick sudah. Nah, di sini kita atur nih data yang akan kita baca itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu kan. Kita atur dari tanggal 26 bulan 1 tahun 2022 sampai tanggal 10 bulan 2 ya. Oh, tanggal 11 today ya, jadi tanggal 11. Sekarang tanggal 11 pas syuting video ini. Oke, setelah itu sudah untuk visual mode sudah. Terus kita lihat di expert property, ini settingan-settingannya yang sudah saya setting dan sudah saya reset untuk market Euro USD. Jadi ini yang dijual sebenarnya. Itu ya. Tapi saya nggak berniat untuk menjualnya karena saya pengen teman-teman yang masuk ke Genhunter itu bisa mandiri tradingnya. Nah, setelah settingannya sudah selesai, kita klik start. Oke, masih. Nah, ini kan bisa langsung lihat ini pergerakan market secara langsung. Kalau pengen mempercepat ya tinggal di ini, ya kan? Ini settingannya. Oke, kita skip aja. Di sini kita bisa lihat perkembangan dari modalnya. Kan di sini saya pakai modal 1000 ya untuk contoh aja. Nah, di sini tumbuh jadi 1017, 20. Terus nanti setelah selesai kita bisa lihat nih robot itu menghasilkan berapa sih, terus lossnya berapa, drawdownnya berapa. Ini kan tumbuh terus ya.
Nah ini turun, sempat turun, terus naik lagi, turun lagi, naik lagi. Oke, terus kita tunggu ya sampai selesai. Di sini jurnal ini kita bisa tahu transaksi yang dilakukan apa saja ini ya. Report graph resultnya ini ya, ini jadi tumbuhnya langsung tinggi sekali. Oke, kita lihat prosesnya. Oke, kurang sedikit ya. Setelah itu nanti kita bisa lihat. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya. Kalau dari grafiknya ya, ini tumbuh terus ya, tumbuh terus dari modal 1000 jadi 1000 berapa ini, 1147. Terus kita lihat di reportnya, depositnya 10.000 ya, 10.000 US dollar, spreadnya 5, gross lossnya itu 293, hampir 300, profitnya itu 440 ya, jadi total net profitnya jadi sekitar 150 US dollar. Ini sebenarnya settingannya untuk modal 500 US dollar, jadi bisa profit segini ya. Nah terus maksimal drawdown-nya 1,11%, jadi ini cukup rendah maksimal drawdown-nya, DD-nya ya, biasanya orang nyebut. Nah jadi seperti itu teman-teman, robot yang beneran robot. Kita kalau beli robot itu ya beli softwarenya dan kita yang ngatur sendiri, tapi kan kebanyakan orang nggak ngerti ya dan ngerasa ribet, padahal sebenarnya trading pakai robot atau nggak pakai robot pun tetap kita harus hadir di situ ya, supaya kita bisa mengawasi transaksi kita, karena robot itu megang uang kita soalnya ya kan. Nah makanya teman-teman setelah nonton video ini, teman-teman jangan mudah terrayu oleh yang namanya robot-robot yang ada di luar sana, apalagi yang dijual dengan cara multi level marketing ya. Saran saya sebaiknya teman-teman belajar sendiri, belajar trading secara mandiri supaya teman-teman itu bisa melakukan transaksinya sendiri. Kalau teman-teman sudah bisa atau sudah nemu teknik yang pas, silakan teman-teman cari di internet jasa pembuat robot trading forex. Nah, setelah itu teman-teman hubungi orang tersebut dan silakan make a deal dengan mereka ya. Jadi jelaskan, ini ketentuan robot yang pengen saya bikin seperti ini, bisa nggak bikin seperti itu. Nah kalau bisa ya silakan lakukan transaksi seperti itu. Itu yang benar-benar robot. Jadi pastikan kalau teman-teman trading ya, teman-teman pengen beli robot, caranya seperti itu. Oke, gitu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.